Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tovani atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada pagi ini, di kelas APDA, saya akan menjelaskan untuk analisis regresi, khususnya yang mempunyai referensi pada buku analisis parametrik oleh Singgi Santoso. Yang pertama, yang saya jelaskan terlebih dahulu adalah konten yang akan saya bahas adalah mencakup ke dalam 7 subbab. Yang pertama, saya akan membahas untuk brief introduction regresi itu seperti apa. Yang kedua adalah regresi berganda itu apa. Regresi berganda binari, regresi berganda dengan variabel dummy, regresi berganda dengan variabel dummy lebih dari 2 kriteria, regresi berganda model polinomial atau kurva, dan yang terakhir adalah final summary dari keseluruhan metode ini. Yang pertama adalah brief introduction. Sebelum kita masuk ke regresi, saya akan coba tarik kenapa kok kita butuh regresi dan apa perbedaan regresi dengan korelasi. Yang pertama adalah berangkat dari definisi yang disampaikan oleh Singgi Santoso pada bukunya. Regresi adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengembangkan sebuah model atau persamaan yang menjelaskan hubungan antar satu variabel dependent, tipe variabelnya ada 2, satu variabel dependent dengan satu atau lebih variabel independent. Jadi batasannya adalah satu variabel dependent dengan satu atau lebih variabel independent. Seperti itu. Nah, dari definisi ini sebenarnya masih agak samar, masih agak sama dengan regresi dan korelasi. Bahkan bisa juga kita menyerempet ke arah ANOVA atau MANOVA. Kemudian kita lanjut. Yang kedua adalah perbedaan mendasar dari analisis regresi dan analisis korelasi adalah analisis simpelnya adalah analisis regresi memperhitungkan seberapa besar pengaruh 2 variabel yang telah dijelaskan di poin 1 tadi. Sedangkan pada analisis korelasi hanya menyatakan apakah ada atau tidak pengaruh pada 2 variabel atau lebih dan bagaimana arah dari hubungan variabel tersebut. Jadi simpelnya adalah regresi memperhitungkan seberapa besar pengaruh, sedangkan pada korelasi adalah hanya ada atau tidak. Dan apakah dia itu positif atau negatif arah dari hubungan antara variabel. Kemudian lanjut ke poin yang ketiga, hasil dari analisis regresi adalah sebuah persamaan regresi dengan bentuk persamaan yang kita sudah belajar dari SMA saya rasa, adalah Y sama dengan A plus B kali X, dengan Y sebagai variabel dependent, A sebagai konstanta, B sebagai koefisien regresi yang akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya, dan X adalah variabel independent. Selanjutnya adalah keunggulan dari analisis regresi adalah kemampuan model matematika yang dapat memprediksi variabel dependent. Highlight-nya adalah memprediksi variabel dependent. Kemudian fitur memprediksi pada analisis regresi selayaknya metode statistik yang telah kita pelajari dari statistik deskriptif, induktif sampai sekarang adalah meskipun dengan kemampuannya dia tuh mampu memprediksi variable dependent, dia masih mempunyai risiko kesalahan tertentu. Artinya dia model dari regresi ini tidak selamanya benar. Maka dari itu sebelum persamaan atau model regresi ini diterapkan harus diuji terlebih dahulu. Oke, saya lanjut. Kemudian sebelum saya masuk ke regresi berganda, saya akan coba jelaskan diagram pembagian model regresi. Yang pertama adalah dia merupakan analisis multivariat, which is itu sama dengan korelasi, which is itu juga sama dengan MANOVA. Kemudian kita akan bagi lagi menjadi jumlah variable dependent. Kenapa tadi saya pada introduction meng-highlight bahwa hanya ada satu variable dependent? Karena memang untuk masuk ke regresi yang dibutuhkan hanya satu variable dependent. Ini so far yang saya tahu, mohon koreksinya kalau salah. Kemudian jika ada satu variabel dependent, maka masuknya ke analisis dependensi. Jika tidak ada, maka masuknya ke analisis interdependensi. Apa itu analisis dependensi? Analisis dependensi adalah analisa yang menganalisa hubungan antara variabel dependent dan independent. Kemudian analisis interdependensi adalah analisa yang menganalisa variabel dependent dan independent tapi tidak ada hubungannya, tidak saling terkait.
Kemudian kita dari analisis dependensi, kita turun lagi untuk menentukan metode apa yang kita pakai. Kita bisa memilih dari jenis data variable dependent kita. Jika dari jenis data variable dependent itu adalah ordinal, kita menggunakan regresi ordinal. Jika dari jenis data variable dependentnya nominal, kita menggunakan regresi binary. Kemudian jika jenis data variable dependentnya adalah interval atau rasio, maaf ini harusnya ketambahan di sini di bawahnya jenis data variable dependent. Jika jenis data variable dependentnya interval atau rasio, kita akan turun masuk ke pembagian selanjutnya, yaitu jenis data variable independent. Jika nominal, kita pakai regresi dummy. Jika ordinal, kita pakai regresi ordinal. Dan jika interval atau rasio, kita akan menggunakan regresi. Oke, lanjut. Bisa teman-teman lihat pada halaman 149 paling atas, ya. Jika berdasarkan jumlah variabel independennya, regresi sederhana yang sering kita gunakan di matkul di teknik kimia itu tuh mempunyai satu variabel dependen dan satu variabel independen. Jika mempunyai satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen, itu bisa dikatakan sebagai regresi berganda. Batasan dari presentasi saya pada pagi hari ini adalah kita hanya akan membahas spesifik mengenai regresi berganda. Oke, kita masuk ke regresi berganda. Sebelum kita masuk, saya akan sampaikan bahwa regresi berganda ini berfungsi untuk memprediksi, highlight-nya adalah memprediksi besar dari suatu variabel dependen, satu variabel dependen dengan menggunakan variabel independen yang sudah diketahui besarannya. Jenis data yang digunakan pada pembuatan model regresi adalah data kuantitatif. Jika terdapat data kualitatif, maka akan diperlakukan sebagai variabel dummy, yang akan saya bahas di regresi dummy di slide selanjutnya. Kemudian bisa dilihat di subbab 6.1, step by step dari penyusunan model regresi berganda. Yang pertama adalah kita harus menentukan variabel mana. Kita harus menentukan yang mana yang dependen, yang mana yang independen. Kemudian menentukan metode pembuatan model, yaitu kita bisa menggunakan model enter, stepwise, forward atau backward. Kemudian kita akan menguji apakah ada atau tidaknya outlier, atau kalau di deskriptif kita bisa bilangnya salah satu metode untuk menguji normalitas. Selanjutnya adalah uji asumsi, menguji asumsi seperti normalitas, linearitas, atau heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini sebenarnya akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya, yaitu di asumsi regresi. Kita akan membahas untuk ada atau tidak adanya ketidaksamaan pada varian. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi atau penerapan model regresi berganda, atau equation dari model regresi itu sendiri. Kemudian, supaya kita lebih paham, kita akan langsung masuk ke implementasi di SPSS. Kebetulan ini untuk screenshot-nya saya ambil plug dari tahun lalu. Hanya jika ini kali ya, saya jelaskan langsung lewat aplikasi langsung. Izin Pak Tufani, boleh Pak? Ya, silakan. Oke. Biar lebih sudah terlihatkah screen dari saya? Ya. Oke. Jadi step pertama adalah kita di sini sudah kasusnya bisa kita baca pada halaman 149, di mana manajer PT Duta Makmur ingin mengetahui apakah kegiatan yang menunjang penjualan perusahaan selama ini sebagai variabel bebas, yaitu iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, jumlah salesman adalah variabel bebas atau independent variable. Itu berpengaruh
secara signifikankah terhadap penjualan roti dari perusahaan. Penjualan ini berfungsi sebagai variable dependent atau variable yang dipengaruhi. Oke, jadi langkah yang pertama adalah jika kita ingin menggunakan regresi berganda, kita akan menuju ke analyze. Kemudian dari analyze kita ke regression. Dari regression kita akan menuju ke linear. Oke, bisa kita lihat di layar. Di sini kita akan memilih tadi sesuai dari step by step-nya. Kita akan melabelikan variable dependent itu mana, variable independent itu yang mana. Yang pertama adalah sales masuk ke variable dependent. Kemudian iklan koran, iklan radio, outlet, dan salesman akan masuk ke variable independent. Kemudian daerah ini akan masuk sebagai case label. Oke, selanjutnya adalah di metodenya kita pilih enter. Oke, yang lainnya kita abaikan. Setelah itu kita akan oke. Nah, di sini sudah tampak dari output dari masing-masing hasil regresi berganda. Yang bisa kita highlight adalah yang pertama. Kita balik ke presentasi dulu. Oke. Angka R sebesar 0,92 menunjukkan bahwa korelasi antara variabel dependent, yaitu penjualan atau sales, dengan 4 variabel dependent lainnya, iklan di radio, iklan di koran, jumlah outlet, dan jumlah salesman, itu berpengaruh kuat. Nah, sekarang definisi kuat atau tidak kuat itu apa? Rule of thumb-nya adalah jika R-nya di atas 0,5 itu sudah bisa dinyatakan sebagai kuat. Di sini kita mempunyai R sebesar 0,92. Kemudian angka R square kita mendapatkan sebesar 0,846 berasal dari 0,92 kali 0,92 karena namanya juga R square. Namun untuk jumlah variabel independen lebih dari 2, jadi highlight-nya adalah jika jumlah variabel independennya lebih dari 2, di sini jumlah variabel independen kita kan 4. Sebaiknya kita gunakan acuan yaitu adjusted R square, yaitu 0,821. Artinya adalah 82,1% isi dari variabel dependent bisa dijelaskan pengaruhnya oleh 4 variabel independen lainnya. Jadi pemilihan dari variabel independen ini sudah tepat karena 82,1% dia itu mempengaruhi dari variabel dependent. Kemudian data standar error of the estimate atau kita bisa menyingkat menjadi SEE adalah sebesar 32,9. Atau jika kita menggunakan satuan pada buku ini, konteksnya adalah 32,9 juta per bulan potensi kerugian pada variable dependent atau sales. Jika standard of error atau SEE ini lebih kecil, maka model regresi akan semakin tepat memprediksi variable dependent. Jadi acuannya adalah SEE-nya, apakah model regresi kita ini sudah cukup mendekati atau belum. Oke, kita lanjut. Kemudian pada outputan ANOVA atau F-test, didapatkan F-hitung adalah sebesar 34,335 dengan tingkat signifikansi atau dengan tingkat signifikansi 0,00. Sudah kita pelajari di ANOVA, pada bab ANOVA, jika signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi sales. Maka dapat dinyatakan bahwa 4 variabel independen dapat berpengaruh secara highlight-nya adalah bersamaan kepada variabel dependent. Oke, sekarang kita masuk pada inti dari regresi berganda itu sendiri, yaitu adalah hasil akhir atau interpretasi. Dapat teman-teman lihat pada kolom B di unstandardized coefficient pada kolom konstan sebesar 134,818 yang menyatakan bahwa jika tidak ada iklan, outlet, jika tidak ada semua variabel independen yang tadi, salesnya bisa mencapai 134,818 juta per bulan. Artinya autopilot saja sudah bisa mencapai angka 134 sekian juta per bulan. Kemudian koefisien regresi pada iklan koran adalah 3,524 atau 3,524. Hal ini menyatakan bahwa setiap penambahan atau Rp1 rupiah, biaya iklan di koran akan meningkatkan sales sebesar 3,525 rupiah. Jadi dia linear biaya pada iklan koran. Nggak dengar, Rasarin. Bentar, Pak. Nggak dengar. Sebentar, Pak. Tadi ditelepon, Pak. Oke, saya lanjut ya, Pak ya. Ya kedengeran, Pak? Ya. Oke.
koefisien regresi pada iklan koran sebesar 3,524. Hal ini menyatakan penambahan setiap Rp1. Nah, artinya adalah biaya iklan di koran akan meningkatkan sales sebesar Rp3,525. Artinya di sini pengaruh biaya iklan koran secara linear signifikan mempengaruhi dari sales. Kemudian koefisien regresi pada iklan radio sebesar minus 1,827. Hal ini menyatakan pengurangan. Artinya adalah biaya iklan di radio itu tidak signifikan, malah justru mengurangi sales sebesar Rp1,827 setiap biaya iklannya. Artinya biaya iklan di radio ini tidak efektif untuk dilakukan. Selanjutnya adalah konstanta regresi pada outlet sebesar 9,212, artinya dia meningkatkan sales sebesar Rp9.212. Dan yang terakhir adalah untuk salesman sebesar 6,943. Artinya setiap penambahan satu orang salesman akan meningkatkan sales sebesar Rp6.943. Oke. Dari sini, mohon maaf, saya lupa menambahkan di presentasi saya. Harusnya setelah ini saya harus melakukan uji T untuk memastikan bahwa setiap variabel independen di sini itu sudah layak dipakai atau belum. Jika kita lihat pada halaman 153, uji T digunakan untuk menguji signifikansi untuk setiap konstanta dan setiap variabel independen. Di sini kita menggunakan asumsi adalah H0 di mana koefisien regresi itu tidak signifikan. HI itu adalah koefisien regresi signifikan. Berdasarkan probabilitas, jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, pada kolom significance, di sebelah kolom T, terlihat bahwa variabel iklan koran, outlet, dan salesman mempunyai angka signifikan di bawah 0,05. Sedangkan variabel independen iklan radio mempunyai signifikansi 0,534, which is dia itu di atas 0,05. Maka dari kedua variabel tersebut kita hilangkan. Oke. Setelah iklan dari radio kita hilangkan, kita akan mencoba untuk memasukkan semua prosedur yang sudah kita lakukan di yang pertama tadi untuk kita uji lagi di regresi berganda kedua. Hasilnya adalah kita mendapatkan nilai R-nya itu 0,918, masih kuat. Adjusted R-square number-nya kita mendapatkan di angka 0,825. SEE-nya kita mendapat di angka 32,60637. Nah, error rate-nya bisa kita lihat di sini adalah lebih rendah daripada sebelumnya. Sebelumnya adalah 32,99, sekarang kita mendapatkan sebesar 32,6. Kemudian pada ANOVA untuk menguji dari F-test-nya, kita mendapatkan F sebesar 46,729, signifikansinya adalah 0,00. Artinya adalah independent variable di sini itu signifikan, karena dia di bawah 0,05. Kemudian kita mendapatkan equation regresi baru. Di sini kita bisa lihat semua konstanta serta koefisien mempunyai value yang positif. Artinya sudah tidak ada lagi pengurangan terhadap sales seperti itu. Dan jika sudah seperti ini, yang saya bisa simpulkan setelah mempelajari regresi ini sudah bisa visible untuk kita pakai, untuk diterapkan ke analisa dari manajer PT Duta Makmur, seperti itu. Dari Pak Tovan atau teman-teman ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Iya. Tadi sudah paham ya tentang regresi, beda dengan korelasi ya. Jadi kalau regresi itu ngapain, Nazarin? Regresi ini Pak, menganalisa seberapa jauh pengaruhnya Pak. Seberapa jauh itu ya? Seberapa jauh itu artinya tidak hanya mengatakan ada atau enggak ada aja Pak. Maksudnya kita kasih angkanya Pak. Angka apa itu?
Angka prediksi, Pak. Prediksi apa? Prediksi variable dependent. Nah, jangan lupa ya. Ya, Pak. Jadi kita Kelupaan ini terus, Pak. memprediksi variable dependent. Kita ulangi ya, kita memprediksi apa? Variable dependent. Variable Y-nya ya, yang disebabkan oleh pengaruh apa? Variable independent, Pak. Pengaruh independennya. Pengaruh independennya ini 1, 2 atau gimana, Zerin? 1 atau lebih, Pak. Bisa lebih dari 1 ya. Ya, Kalau ya, 1 disebut apa? Simple regression, Pak. Nah, kalau lebih dari 1 variabel independennya? Kalau lebih dari 1 independennya kita bisa bilangnya multiple regression, Pak. Regresi berganda. Oke. Pada yang menarik di sini ya, fokus di sini. Ya, fokus. Multiple regression yang ada di bukumu itu, regresi apa, Rek? Linear atau bukan itu? Linear, Pak. Linear ya. Linear, Berarti Pak. linear itu persamaannya gimana, Zairin? Misal ya, sebutin aja misal. Maaf, Pak, tidak terdengar, Pak. Bagaimana? Kalau linear persamaannya gimana? Contohnya, contoh aja. Halo, tes. Contohnya persamaannya gimana? Ayo, Zairin, fokus. Halo. Bukan burungnya lo ya, burungnya ngocet terus lo itu ya. Halo, tes. Iya, saya dengarkan. Nah, gimana? Ayo, gimana? Contohnya gimana? Contoh. Yang lainnya coba. Yuk, gimana? Halo, tes. Ya, gimana, Zairin? Contohnya. Halo, Pak. Contoh apa, Pak? Ya. Maaf, Pak. Contohnya, persamaan linear itu gimana? Persamaan Tadi linear. Kalau tadi linear itu gimana? Persamaan regresi ganda linear itu ya apa nanti? Contohnya gimana persamaannya? Persamaan linear. Nggak dengar. Halo, Pak. Iya. Iya, maaf, Pak. Ditelepon terus, Pak. Persamaan linear ya. Persamaan linear ini bukan, Pak, yang apa? Yang A kuadrat min 2AB kayak gitu bukan, Pak? Oh, saya bingung toh. Belum fokus. Yang lain nih, coba. Yang lainnya. Itu yang kayak sales Ayo, sama yang lainnya. dengan 100,123 ditambah 10,913 iklan koran gitu Kak, Pak?
Apa gimana tuh maksudnya, Pak? Saya kok Ya, cari persamaan umumnya gimana kalau persamaan umum? Y sama dengan apa? Oh, Misal persamaan umum. Yang regresi berganda ya, Pak? Ya, gimana? Y sama Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus Ah, 3X3 plus BN XN gitu, Pak. ya, pinter ya gitu ya. Kalau non linear misalnya gimana? Tadi linear ya. Sekarang non linear berganda ya apa contohnya? Oh, kalau non-linear itu ini Pak, yang berpangkat lebih dari satu bukan ya? Sorry. Oh, ragu-ragu kamu jawabmu. Iya. Ya, ragu-ragu Pak. Udah lupa. Mana Nin? Bentar, Pak. Jangan-jangan nggak ada ya persamaan regresi non linear itu? Harusnya ada Pak di polinomial Pak. Oh, polinomial itu juga non linear ya? Baca non-linear. Ya, wes benar itu polinomial eksponensial Oh, benar ya, itu. Benar. Kamu itu nggak yakin Oh iya benar jawaban. Pak. Benar Pak. Iya Pak. Nah, hati-hati, bukumu di sini gue mek ngomong linear toh. Ya, padahal hubungan antara ya ini loh padahal ya, hubungan antara variabel independen dan dependen apakah selalu linear? Tanyaan saya. Apakah selalu linear? Hubungan antara ya itu malah persamaan prediksi itu loh ya. X dan Y, apakah hubungannya itu selalu linear tadi? Ataukah ada yang non linear hubungan antara X1, X2, X3 dengan Y tadi? Harusnya ada yang non-linear juga. Nah, tugasmu ini. Tugasmu ini. Ya, tugasnya apa? Ajarin kira-kira. Berarti ini Pak, mencari regresi yang mana yang linear sama yang non-linear Pak. Nah, sekalian dikasih contoh di sini. Oke, Pak. Ya. Contoh regresi non-linear. Oke, saya kelompokkan gitu Pak ya. Tadi kan kamu sudah ada yang linear, berganda. Sekarang saya ingin nih, kamu praktekkan non-linear berganda tapi dengan SPSS. Nah, kasih contoh di situ. Bisa? Bisa Pak, insya Allah Pak. Bisa. Non-linear ya Pak ya, oke. Non-linear berganda. Biar kamu... Ini implementasi di SPSS juga ya Pak ya? Oh ya jelas lah. Jelas lah. Makasih Pak. Bukan Excel loh. Bukan di Excel. Di Excel kan kamu juga tahu ada persamaan eksponensial. Ya. Betul. Oke, polinomial. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan kah di regresi berganda? Oke, Pak, saya bisa lanjut Pak Tovani? Ya. Oke, selanjutnya kita melanjut ke regresi berganda binari. Nah, sekarang bedanya regresi berganda binari dengan regresi berganda. Ya, Pak? Tugasnya apa? Yang pertama adalah kategorisasi atau pengelompokan regresi yang linear dan linear itu apa. Yang kedua adalah berikan contoh regresi berganda non-linear serta implementasinya di SPSS, Pak. Oke, ya wes itu. Ya, Pak. Oke. Kemudian kita masuk ke regresi berganda binari. Nah, sekarang bedanya regresi berganda binari dengan regresi berganda yang sudah kita bahas tadi apa? Yang pertama adalah bukan yang pertama.
mungkin satu-satunya variabel dependen dari regresi berganda binari ini adalah variabel bertipe binari. Binari itu artinya adalah cuma mempunyai dua tipe, yaitu 0 sama 1. Kemudian bisa 0 dengan 1, bisa iya atau tidak, bisa beli atau tidak membeli, bisa signifikan atau tidak signifikan. Artinya adalah saling bertolak belakang lah satu sama lain. Seperti itu. Kemudian bisa teman-teman periksa di halaman 158 untuk kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, di sini saya langsung contohkan di SPSS biar kita bisa sama-sama. Oke, jadi step yang pertama adalah kita buka filenya, kemudian kita akan menuju analyze, kita ke regression, kemudian kita akan ke binary logistic. Oke, bisa terlihat di sini pada kolom dependent-nya kita akan memilih perilaku beli atau beli. Kemudian pada kolom covariates kita akan memilih iklan koran, iklan radio, outlet, dan salesman. Kemudian metodenya kita akan pilih enter. Terus pada options kita akan mengaktifkan Homer Lemshow Goodness of Fit. Oke, kita akan memilih continue. Oke, ini adalah output-annya. Oke, kita masuk lagi ke SPSS-nya. Oke. Teman-teman bisa baca translatannya di halaman 161. Yang pertama adalah pada output dari Hosmer dan Lemshow. Di sini diberikan dua hipotesis HO, yaitu adalah tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati, atau dia ini identik. HI adalah sedangkan HI adanya perbedaan yang nyata atau signifikan terhadap klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Kemudian dasar pengambilan keputusannya adalah jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka HO diterima. Jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, pada output dari Hosmer dan Lemshow test, kita di sini mendapatkan signifikansi sebesar 0,74, which is itu dia lebih dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, HO-nya diterima. Ini menyatakan bahwa model regresi binary layak dipakai untuk analisis selanjutnya. Jadi ini dulu barrier utamanya sebelum kita lanjut ke output yang selanjutnya. Jika dari signifikansinya ini di bawah 0,05, perlu dilakukan transformasi data atau effort untuk menjadikan signifikansinya lebih dari 0,05. Kemudian kita lanjut pada model summary. Di sini saya lupa menjelaskan, di sini ada blok 0 dan blok 1. Bisa teman-teman lihat pada min2 log likelihood atau min2 LL pada blok number yang 0 di file SPSS masing-masing. Di blok 0 itu sebesar 40,38, sedangkan pada blok 1 itu sebesar 31,80. Nah, di sini bisa terlihat dengan jelas adanya penurunan di mana likelihood pada regresi binari mirip dengan pengertian sum of squared error pada model regresi. Nah ini dari yang saya tangkap, ini jika terjadinya penurunan pada blok 0 dengan blok 1, ini menunjukkan bahwa akan didapatkan regresi model yang baik. Kemudian kita akan lanjut ke halaman 162, menguji koefisien regresi. Iklan koran semua variabel independennya dengan uji T yang terlihat pada bagian akhir output. Dengan uji T yang terlihat pada bagian akhir output, terlihat bahwa hanya iklan koran yang memiliki
signifikansi secara drastis, yaitu sebesar 0,23, yang lain 0,023. Pada variabel iklan koran 0,023 itu di bawah 0,05, sedangkan variabel yang lain itu di atas 0,05. Nah, sekarang kita tadi sudah menentukan di awal adalah dasar pengambilan keputusannya jika 0,05 artinya dia ini berpengaruh secara signifikan. Nah, sekarang kita akan ulang lagi nih. Di sini kan artinya yang hanya berpengaruh signifikan adalah iklan koran. Kita akan mengulangi uji berganda binari ini untuk kedua kalinya dengan menjadikan iklan koran sebagai satu-satunya variabel independen. Jadi sekarang variabel dependen 1, variabel independen 1. Oke, dengan prosedur yang sama, kita mendapatkan signifikansi di Hosmer dan Lemsau sebesar 0,418, artinya lebih dari 0,05, bisa dipakai. Kemudian kita mendapatkan pada classification table atau di output di SPSS sebesar 70, sebelumnya kita mendapatkan 70%, setelahnya kita mendapatkan 73,3%. Artinya outputan ini menandakan bahwa ketepatan model regresi jika kita menggunakan variabel independen iklan koran saja itu sebesar 73,3%. Artinya lebih akurat model ini. Setelahnya likelihood-nya juga turun darinya 40,38 ke 33,013, sama dengan yang sebelumnya. Kemudian kita mendapatkan bahwa hipotesisnya juga sama, probability-nya juga sama. Setelah itu kita dapat melihat pada outputan terakhirnya, variables in the equation, kita bisa melihat bahwa di halaman, teman-teman bisa lihat di halaman 164 dan 165. Di sini kita mendapatkan konstanta sebesar 6,03 yang menyatakan bahwa jika tidak ada iklan di koran, maka konsumen atau konsumer akan tetap membeli produk roti di Duta Makmur. Artinya dia autopilot saja sudah ada yang beli barangnya. Kemudian koefisien dari iklan koran sebesar minus 0,186 menyatakan bahwa setiap perubahan Rp 1 juta rupiah, 1 juta rupiah dalam iklan koran memungkinkan untuk konsumen untuk membeli roti malah berkurang sebesar 18,6%. Nah, apa artinya ini? Artinya adalah bisa teman-teman baca di paragraf terakhir itu sebelum masuk ke 6.3. Ini terlihat sedikit agak aneh, kok kita promosi malah penjualannya turun. Nah, ini tafsiran sebenarnya adalah promosi tidak, artinya tafsiran yang saya bisa tangkap adalah promosi iklan koran ini tidak benar dilakukannya atau caranya ini salah karena dia hanya bakar-bakar uang atau buang-buang uang saja, tetapi tidak efektif untuk meningkatkan pembelian produk roti di Duta Makmur seperti itu. Jadi biaya iklannya itu tidak berpengaruh, berpengaruh tapi malah merugikan. Jadi hanya bakar uang saja. Efeknya atau outputnya itu tidak menguntungkan untuk penjualan roti seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut ke regresi berganda dummy, dari regresi berganda binari ada yang ingin ditanyakan? Lanjut ya Pak ya. Oke, regresi berganda dummy. Oke, briefnya adalah regresi ini berfungsi untuk memprediksi besar dari variabel dependen yang merupakan variabel binari dengan menggunakan variabel independen di mana satu atau lebih variabel bebas adalah variabel dummy. Jadi bedanya adalah di sini ditambahi sama-sama variabel dependen tetap binari, tapi ditambahkan konteks variabel independennya satu atau lebih merupakan variabel dummy. Seperti itu. Nah, variabel dummy itu apa? Variabel dummy itu adalah variabel independen yang mempunyai data nominal atau data kualitatif. Data nominal itu contohnya seperti misalnya kita memisalkan kita memisalkan
kita memisahkan gender misalnya. Perempuan dengan laki-laki kita misalkan menjadi 0 sama 1 misalnya. Oke, supaya lebih jelas kita akan langsung jump in ke SPSS-nya. Teman-teman bisa buka file regresi dummy yang pertama, bukan yang kedua. Sudah terlihatkah, Pak Tovani? Ya. Oke, kita lanjut ke analyze. Yang pertama kita menuju menu analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear. Nah, pada variable dependent kita akan pilih gaji. Saya lupa menjelaskan kasusnya tadi. Kasusnya adalah seorang konsultan sumber daya manusia yang disewa oleh manajer PT Duta Makmur ingin mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara gaji yang diberikan kepada salesman selama ini dalam satuan rupiah per bulan dengan gender salesman. Variabelnya adalah gender, didik atau pendidikan. Kodenya adalah 0 untuk wanita, 1 untuk pria untuk gender, untuk didik 0 itu untuk SMU, dan 1 itu untuk pendidikan tinggi. Tapi di sini kita akan langsung masuk. Yang pertama dependennya itu kita pilih gaji. Independennya kita pilih gender dulu. Oke, metodenya kita pilih enter. Secara default sudah dipilihkan oleh SPSS. Kemudian lanjut. Oke, sudah bisa terlihat. Oke, kita lanjut ke Oke. Jika teman-teman coba di SPSS-nya masing-masing, teman-teman akan mendapatkan angka R sebesar 0,608 yang menunjukkan bahwa angka korelasi yang cukup kuat antara gaji yang diterima dengan gender salesman. Karena kan tadi kita mempunyai rule of thumb sebesar jika di atas 0,5 sudah bisa dikatakan kuat. Kemudian dari ANOVA test kita mendapatkan F hitung sebesar 7,637 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016, which is masih di bawah 0,05, artinya pengaruh variabel independen atau gendernya ini signifikan terhadap gaji yang akan diterima. Kemudian kita akan langsung masuk ke koefisien regresi, atau kita akan mengetes dari signifikansi masing-masing konstanta dan masing-masing variabel independen. Di sini kita mendapatkan outputan akhir sebesar koefisiennya, konstantanya sebesar 188,286, sedangkan pada koefisien regresinya sebesar 25,464. Nah, dapat terlihat bahwa signifikansi pada konstanta sebesar 0,000 dan sedangkan pada signifikansi gender pada koefisien regresi sebesar 0,016. Nah, artinya ini apa? Artinya adalah variabel independen dan konstanta mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0,05. Artinya model regresi sudah layak untuk memprediksi pengaruh gender pada gaji salesman. Seperti itu. Teman-teman bisa lihat detailnya di halaman 169. Untuk proses implementasi langsungnya, dimasukkan angkanya maksudnya. Oke, sekarang ada kasus 2 lagi, tetap di halaman 169, di mana seorang konsultan sumber daya manusia yang disewa oleh manajer PT Duta Makmur ingin mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara gaji yang diberikan kepada salesman selama ini dalam satuan rupiah per bulan dengan gender salesman, tingkat pendidikan salesman, dan usia salesman. Jadi bertambah variabel independennya. Saya membacanya ini sebagai penulis ingin menyampaikan bahwa regresi berganda, regresi binary dummy ini tidak hanya bisa dilakukan untuk variabel independen yang berjumlah 1 saja. Dia ingin menunjukkan contohnya yang jika variabel independennya itu lebih dari 1.
step by step-nya sama seperti tadi, bedanya pada kolom independennya kita selain gender kita akan memilih didik serta usia. Jadi tertambah. Sekarang variabel independennya kita menjadi 3. Oke. Kemudian pada output-nya, model summary-nya terlihat bahwa R yang kita dapatkan sebesar 0,869, which is jauh lebih besar daripada yang tadi. Kemudian kita sudah mendapatkan kaidah dari regresi berganda di awal, bahwa jika variabel independennya itu lebih dari 2, sebaiknya kita menggunakan adjusted R-square. Di sini kita adjusted R-square-nya mendapat di besaran 68,8%, sedangkan SEE atau standard error of the estimate itu pada model ini pada kasus ini di mana kita menggunakan gender, pendidikan serta usia itu lebih besar dibandingkan jika kita hanya menggunakan variabel independent gender. Oke, secara ANOVA test signifikansi levelnya sudah di bawah 0,05 yaitu 0,001. Kemudian dari output terakhirnya adalah kita mendapatkan konstanta sebesar 128,859, signifikansinya 0,000, koefisien regresinya adalah 30,016, signifikansinya 0,001, tingkat pendidikan 28,629, signifikansinya 0,002, serta usia 1,396, dan signifikansinya sebesar 0,04. Di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa semua signifikansi dari masing-masing variabel independen serta konstantanya di sini mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0,05, which is sesuai dengan kaidah dia berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Artinya model regresi ini sudah layak diterapkan untuk perhitungan atau analisa yang akan dilakukan oleh konsultan sumber daya manusia dari PT Duta Makmur, seperti itu. Oke. Dari teman-teman atau Pak Tofani, Pak, silakan, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke regresi berganda dummy lebih dari 2 kriteria? Ya, kita ini membicarakan variabel dependennya ini data apa ini, Hazarin? Variabel dependennya ya, datanya apa ini? Variabel apa, Pak? Dependent atau independen, Pak? Nah ya, ini yang variabel dependennya ini, ya, Y-nya itu, Iya. Iya, Pak. Itu data kualitatif atau kuantitatif ya? Variabel dependennya, Pak. Iya. Variabel dependennya data kuantitatif, Pak. Apa, Pak? Data kuantitatif, Pak. Kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif, Pak. Y-nya lo ya? Iya, Pak. Kuantitatif, Pak. Karena kan gaji, Pak. Kalau X-nya ini? Kalau X-nya baru nominal, Pak, kualitatif, Pak. Kualitatif ya. Tadi yang bicarakan awal-awal ya, subbab. Maaf ya, Pak, burungnya berisik, Pak. Bab 6.1 regresi berganda gitu ya. Kasus 1 itu ya, kasus 1 regresi halaman 149. Yes. Halaman 149. Itu X-nya apa ini? Data apa X-nya? 149, halaman 149, 150. Nah, itu X-nya apa itu? X-nya ya, Pak ya. X-nya kuantitatif, Pak. X-nya kuantitatif, Pak. X-nya ya, Pak ya, independennya, Pak ya. Kalau binari tadi itu. Apa? X-nya Pak, variabel independennya kuantitatif, Pak. Kuantitatif. Terus kalau tadi ini binari? Kalau binari tadi ini X-nya kualitatif, Pak. X-nya? Kualitatif, Pak.
Y-nya? Y-nya kuantitatif, Pak. Berarti yang kita bahas ini bedanya di mananya ini, Hazarin? Bedanya di X-nya, Pak. Nah, lihatan halaman 148. Ya, nah ini dia. Gambarnya paling bawah gimana? Kelihatan nggak? Nah, kelihatan Pak. Ah ya. Nah, perbedaan mendasarnya kan dari jenis data variabel independennya, Pak. Nah, kalau tadi di regresi berganda yang biasa. Oh, ya itu Bapak kalian maunya di situ. Oh iya, Pak. Gitu. Oh iya, Pak. Oh iya, Pak. Kelihatan nah. Tugasmu lihat tugasmu ini ya. Bukan tugas ini ya, semuanya. Ya. Ingat-ingat pada saat kamu membuat tulisan ya, jangan hambar. Kalau bikin tulisan jangan hambar. Ya, dia dikasih jawaban dulu ini. Apa sih yang mau saya sampaikan? Backbone dari kontennya, otaknya ini apa? Oh, dikasih ini petunjuknya halaman 148 gambar 6.1. Backbone-nya, otaknya itu yang mau dijelaskan ya ini gitu loh. Ini petunjuk buat kamu. Ini bukunya bagus. Ya, ini perhatikan gambar ini jangan dilewatkan pada saat presentasi. Ya. Jadi supaya apa? Ini mau menjelaskan, oh bab ini tuh ada ini gitu ya. Gitu. Nah, yang belum tadi apa, Hazarin? Yang belum, Pak, maksudnya? Oh, yang belum ini, Pak, regresi berganda lebih dari 2 kriteria, Pak. Kan, apa tugasmu mau? Oh, tugas. Baru 2, Pak, tadi, Pak. Tugasnya apa? Ayo, tadi itu loh tugasnya apa? Ngelamun, Rek. Tugasnya apa, Hazarin tadi loh? Ternyata baru 2, Pak. Tadi bukannya patokannya cuma ngejelasin aja, Pak. Nah, ini loh, ini kamu kan belum ada tadi. Nomor 2 apa? Nomor 2 itu apa? Ini, Pak, yang contoh regresi berganda nonlinear, Pak. Nah, itu yang belum ada di bukumu ini. Ya. Jadi kamu perhatikan dulu gambarnya ini. Kira-kira kamu bisa menyempurnakan apa ini, Hazarin? Oh, oke. Ini sih, Pak, berarti kita bisa masuk ke jenis jenis persamaan mungkin, Pak. Ayo. Jadi jumlah variabel dependen kita kan dapat 1 tuh, Pak. Dapat 1 sebelum jenis data variabel dependen kita masukin lagi jenis persamaan, Pak. Linear atau non-linear. Ya sudah, ini kalian coba dulu ini ya, cobaan dulu praktek regresi berganda non-linear ya. Jika itu kamu sudah bisa mempraktekkan ya, bisa ini menyempurnakan gambar 6.1. Paham? Paham, Pak. Berarti ini saya sekalian revisi diagramnya nggak, Pak? Nah iya, latihan dulu di sini ya. Waduh, saya ingin makasih Pak Tofani. Bacanya itu loh, jangan baca buku kita ya. Mainnya yang agak jauh ya. Katanya Hazarin ya international recognition ya. Dulu ini nang keputito. Masa mainan keputito. Coba lihatan ya. Daftar referensi kalian lah tugas akhir itu loh, lihatan ya. Nek kamu anak jurnale tak akui ya, sapi. Ngonek laporan skripsi, alah, kata lirik ya laporanmu. Ya, mainnya yang agak jauh ya. Oke, nanti ini lihatan dulu, nanti mungkin kamu bisa diajari nomor 3 ini ya. Oke, saya kira itu. Lanjut, Azarin. Oke, kita lanjut. Teman-teman bisa cek untuk pembahasan regresi berganda dengan variabel dummy lebih dari kriteria pada halaman 173. Fungsi dari metode ini adalah untuk memprediksi besar dari variabel dependent
yang merupakan variabel binari dengan menggunakan beberapa variabel independen yang salah satunya adalah variabel dummy dengan kriteria lebih dari 2 kelas. Nah, mungkin agak sedikit ribet definisinya. Kita akan langsung lihat di kasus 1. Di sini manajer PT Duta Makmur ingin mengetahui apakah jumlah pembelian roti dari berbagai rasa di Kota Semarang ditentukan oleh variabel-variabel independen berikut ini. Yang pertama adalah jumlah outlet, jumlah SPG, dan tingkat penghasilan pembeli dengan kategori sebagai berikut. Jadi variabel dependennya adalah pembelian roti, kemudian variabel independennya adalah jumlah outlet, jumlah SPG, dan tingkat penghasilan pembeli sesuai dengan tabel pada halaman 173. Oke, kita akan langsung jump in ke SPSS-nya. Regresi dummy 2. Teman-teman bisa buka file SPSS regresi dummy 2. Oke, sudah terlihat. Oke, step pertama adalah teman-teman pergi ke menu Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Kemudian untuk variabel dependennya, sesuai dengan penjelasan saya tadi di awal, kita masukkan untuk pembelian roti, bukan daya beli ya, bukan daya beli ya, pembelian, dependent. Kemudian untuk independennya kita akan memilih outlet, SPG, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Yang tadi itu yang kita terjemahkan sebagai tingkat penghasilan pembeli. Oke, kita masukkan sebagai variabel independen. Kemudian pada case labels kita akan memilih tempat. Dan oke, tadi itu step by step-nya. Kita akan jump in ke PPT-nya lagi. Oke, tadi ini saya baru sadari di awal, harusnya setiap output-nya itu yang saya tampilkan di awal adalah harusnya ANOVA test-nya, karena sebenarnya dia adalah barrier pertama untuk menyatakan apakah variabel dependent sama independennya kita ini sudah benar atau enggak. Yang pertama adalah kita mendapatkan signifikansi dari ANOVA test sebesar 0,000 sesuai dengan kaidah, artinya bahwa model regresi ini bisa digunakan untuk memprediksi pembelian roti dari konsumer di PT Duta Makmur. Kemudian kita di sini mendapatkan angka R sebesar 0,97 atau adjusted R-square sebesar 91,9%. Dan di sini kita menggunakan ini ya, acuannya adjusted R-square karena variabel independennya itu lebih dari 2. Oke, kemudian di sini kita juga mendapatkan konstanta sebesar 17,332, signifikansinya sebesar 0,576. Di atas 0,05, kita mendapatkan koefisien regresi sebagai berikut yang tertera di tabel, dengan semuanya memiliki signifikansi di bawah 0,05. Konstanta 17,332 di sini menyatakan bahwa jika tidak ada outlet satupun di Semarang, tidak ada satupun SPG di Semarang, dan jika semua pembeli roti pun dari golongan miskin atau indeks 1, 2, dan 3-nya itu 0, maka jumlah roti yang terbeli sebanyak 17,332 buah atau 17 buah roti. Jadi dia autopilot saja sudah 17 roti. Worst case-nya dia 17 roti. Kemudian untuk koefisien dari outlet sebesar 9,736, artinya penambahan satu outlet akan meningkatkan penjualan roti sebesar 9.736 unit. Kemudian koefisien SPG sebesar 43,11 yang menyatakan bahwa jika penambahan dari jika kita tambahkan satu SPG, itu kita bisa meningkatkan penjualan roti sebanyak 43,11 atau 43 roti. Seperti itu. Oke,
Itu saja dari regresi polinomial berganda lebih dari 2 kriteria. Ada yang ingin ditanyakan atau saya lanjut ke apa? Sorry, saya lupa menjelaskan untuk keputusannya. Tadi kita lihat kan signifikansinya di sini konstanta lebih dari 0,005, sedangkan untuk koefisien yang lainnya di bawah 0,005. Variabel independent outlet SPG indeks 1, indeks 2, dan 3 mempunyai angka di bawah 0,005. Artinya variabel independen ini mempunyai pengaruh yang signifikan untuk penjualan roti. Kemudian konstantanya itu sebesar 17,332 ternyata tidak signifikan karena dia di atas 0,05. Seharusnya pada buku ini menjelaskan model regresi ini diulang. Jika proses regresi dilakukan dengan metode remove atau backward selain enter, maka konstantanya menjadi signifikan. Tapi hal ini belum saya coba, Pak Tovani, untuk ngetes ulangnya dari model yang berbeda selain enter, Pak. Apakah perlu dicoba dulu, Pak? Ya, silakan kalau tertarik ya. Tapi ini yang ingin saya garis bawahi ya. Ini coba kalian explore lebih detail ya, karena kita berkaitan dengan data-data kuantitatif ya. Jadi yang X dan Y-nya itu adalah data-data kuantitatif ya. Apakah itu nominal apakah itu interval ataupun rasio ya. Jadi X dan Y-nya sama-sama data kuantitatif ya. Either interval atau rasio ya. Itu nanti di-explore ya. Contohnya misalnya kayak tadi tak pancing ya Zairin ya. Persamaan regresi itu enggak hanya regresi linear tapi ada yang non linear ya. Dan ada juga non linear dan non linear dan berganda gitu loh. Nah, ini saya coba kamu searching lagi ya, Zairin ya. Iya, Pak. Oke, saya titip itu aja. Saya kira cukup ya. Oke. Terakhir, Pak. Lanjutkah, Pak Topan? Lanjut. Oke, Pak. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir pada bab regresi, yaitu regresi berganda model polinomial atau kurva. Oke, jadi definisinya adalah hampir sama dengan metode regresi lainnya. Kita ini berfungsi untuk memprediksi besar dari variabel dependen yang merupakan variabel binari dengan menggunakan sebuah variabel independen yang membentuk sebuah model regresi polinomial. Data pada regresi berganda model polinomial ini harus merupakan data yang kuantitatif, both dari dependen maupun independen. Model polinomial adalah model regresi di mana persamaan regresi tidak berupa garis lurus, atau dia yang Pak Tovani tadi singgung adalah dia ini non-linear. Nanti dia bergelombang-gelombang grafiknya. Seperti itu. Oke, biar kita lebih paham, kita akan langsung jump in ke kasusnya. Saya tunjukkan step by step-nya di SPSS langsung. Teman-teman bisa buka regresi _ kurva. Oke, di sini sudah terlihat. Teman-teman bisa langsung ke analyze, ke regression, kemudian ke curve estimation. Oke, di sini untuk variable dependentnya, saya lupa jelaskan lagi kasusnya. Manajer PT Duta Makmur ingin membuat model regresi untuk mengamati hubungan antara produksi roti yang sebelum diberi berbagai rasa. Ini merupakan variabel bebas, satuannya dalam unit, dengan variabel produksi, dengan variabel biaya produksi, dengan variabel dependent biaya produksi untuk tiap unit roti tersebut. Nah, secara analisa kita di awal bisa kita lihat bahwa ini itu tidak linear atau dia tidak berpengaruh secara langsung gitu. Biaya produksinya
dengan produksi rotinya sebelum kita beri berbagai rasa. Oke, yang pertama adalah variable dependentnya kita masukkan biaya karena sesuai dengan konteksnya tadi. Kemudian variable dependentnya kita masukkan roti. Kemudian untuk modelsnya kita pilih cubic. Nah, kenapa kok dipilih cubic di sini? Teman-teman bisa baca di kotaknya itu yang kedua di halaman 179. Pada bagian model sebanyak sekali pilihan model regresi dan model kubik akan membentuk persamaan regresi sampai pangkat 3 atau third degree polinomial. Seperti itu. Oke. Kemudian karena ini adalah curve estimation untuk persamaan yang non-linear. Lihat variabel view-nya, Hadirin. Ya, Pak. Dilihat variabel view-nya. Yes, Pak. Ini data kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif, Pak. Oke, misalnya tadi ya, yang disebut roti itu maksudnya roti apa sih ini? Yang disebut, oh, ini produksi roti, Pak. Apa? Produksi roti, Pak. Produksi roti, maksudnya apa? Sebentar, Pak. Juga lupa lagi nih. Bentar. Saya kira bisa diakhirkan sampai di sini dulu aja. Oke, Pak. Ya, sebentar. Ini ya, apa kalian belum absen ya? Iya. Oh iya, Pak Tovani, ini Pak, ini kan semuanya sudah presentasi Pak untuk bab 7, 8, dan 9. Bagaimana Pak? Kita ulang dari awal kah atau kita bahas bareng-bareng Pak? Ya, siapa yang mau presentasi lagi? Tambah nilai ya? Iya. Oke Pak, nanti saya diskusikan Pak. Azairin aja ini, yang itu, apa namanya? Loh, saya nyambung ini dengan bab berikutnya itu. Bab berikutnya apa? Ayo. Asumsi regresi Pak. Nyambung nggak dengan kamu? Nyambung Pak. Beneran, lihat tuh PowerPoint-mu. Tadi kamu ngomong apa mau rentetan regresi? Tadi diuji asumsi Pak. Hah? Tadi diuji asumsi Pak. Nah, ada nggak rentetannya? Ada Pak, di saya Pak. Iya, logis nggak saya minta tolong kamu? Baca saya Pak ya. Iyalah. Terus nanti ada satu lagi itu yang menarik. Itu time series. Kan itu ya? Time series, iya. Time series silakan wis. Ya. Uji ini silakan wis kalau apa ya silakan wis nanti kalau mau dibagi silakan. Bismillah. Oke Pak. Maksudnya biar ini Pak, biar nilainya rata aja Pak. Oke Pak Topani. Dibagi lagi ya, minta tolong itunya ya. Iya Pak. Iya, Pak. Ini ada tatap muka bentar. Ya, sudah saya kirimkan kode presensinya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Sudah dicatat semuanya? Udah Pak. Makasih banyak Pak Topani. Pertemuan ya, selanjutnya berarti ini Pak ya, kita recap yang polinomial sama lanjut ke asumsi regresi ya Pak. Ya. Dalam minggu ini aja. Siap Pak. Siap. Ya. Azarin, jangan lupa. Iya Pak.
Apa yo? Jurnal, Pak. Alhamdulillah Kak Pikun ya. Ya, yang Aduh, nanti bikin. saya makin bingung, Ya, Pak. Ngaturnya gimana? Lah yo, bisa ya? Bisa, Pak. Bisa menghilang atau bisa dikerjakan? Saya harus milih nih, Pak, berarti, Pak. Apa? Karena kayaknya kalau jalan dua-duanya nggak bisa nih, Pak. Harus milih. Ya. Nah, regresi yang lainnya ayo kita buktikan selesai nggak itu. Iya, Pak. Siapa? Ya wes dibagi wes. Jurnalmu bilang segera di submit, maksudnya itu sudah berlarut-larut itu loh. Iya, Pak. Oke, saya kira cukup. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak Tofani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.